Nah, Mang Damang, Mang. Alhamdulillah, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki atau Ki? Waalaikumsalam. Gini aja, Om. Nah, gitu aja. Nuju di mana, Om? Saya ini lagi persiapan buat vaksin besok, istirahat. Oh, vaksin ya. Ini siap untuk divaksin ya, Teh? Insya Allah. Kalau ya. Mang Eko, kita ngomongin soal ini, soal sebelum ngomongin perkodean dan rumor ya, soal Lili Pali dan Ezra Walian, begitu kan. Kita ngomong soal ini, ngomong soal Piala Menpora kemarin. Apakah Mm-mm. Persib akan mudah melawan Persiraja, Persita Tangerang, dan Bali United, atau akan sulit nih menghadapi tiga tim ini nih, Kang Eko? Ya, pertama-tama perlu kita pahami ya, bahwa Hmm. sebetulnya Piala Menpora ini kita jangan terlalu glorifikasi. Jangan terlalu euforia gitu ya. Karena kalau misalkan saya perhatikan dari tadi malam, di timeline ya, itu kayaknya terlalu bersemangat gitu, jadi lebay. Agama mengajarkan janganlah berlebihan, karena kurang baik memang ya. Nah, ini terjadi gitu. Menurut saya justru hal-hal berlebihan inilah yang dihindari. Karena apa? Karena euforia, dampaknya nanti bisa ke nonton bareng gitu. Nah, jadi Betul. Piala Menpora ini penting, ini sebagai momentum bahwa sepak bola kembali berjalan di Indonesia. Udah itu dulu aja gitu. Jadi kalau sampai apa hal-hal yang kompetitif, kan ini jelas udah kompetitif. Persipura nggak ikutan ya. Persipura sebagai salah satu jagoan sepak bola Indonesia, dia masih belum konfirmasi itu. Jadi Persipura belum ikutan, lalu banyak pemain asing juga terlanjur keluar dari klubnya, klub-klubnya juga belum dapat pemain baru, ada beberapa pemain yang masih belum bisa masuk Indonesia dan lain sebagainya. Dari kalau segi apa, segi kompetitif, segi juara dan lain sebagainya, kita nggak perlu terlalu euforia lah. Tapi Hmm. ketika kita bicara bahwa sepak bola sekarang sudah berjalan di Indonesia dan kita menjaga dengan baik kepercayaan dari kepolisian, nah itu dia gitu. Itu Baik dia. ya. Betul. Jadi jangan sampai nanti berlebihan juga ya. Tapi Kang Eko, kalau kita bicara soal apa? Soal sebelum tiga tim itu ya, tiga tim yang bicara soal apa? Apakah nanti akan membuat Persib sulit atau enggak? Tapi yang menarik itu soal tadi ya, supporter gitu kan. Bandung di sana ada Persebaya yang nanti main di Jakarupat. Nah, ini khawatir juga nih karena takutnya ada beberapa supporter malah nanti merapat ke Jakarupat gitu, Kang Eko. Karena kan di Jakarupat kan berkitar apa? Banyak pemukiman juga ya, Bang Eko ya. Jadi saya sempat diskusi nih, ya. Hmm. Jadi sebetulnya dengan adanya polisi segala macam ya, ini juga kan jadi yang apa yang menjadi benteng bahwa supporter jangan sampai melakukan hal aneh-aneh ya. Itu kan bukan cuma pihak keamanan, tapi Ya. teman-temannya sendiri kan. Jadi teman-temannya sendiri yang masih waras pasti ngasih tahu nggak boleh datang, jangankan datang gitu. Nonton bareng aja nggak boleh, jangan dihindari ya. Tapi ini memang Indonesia, kadang-kadang suka ada aja yang aneh gitu ya, melakukan hal-hal di luar dugaan, akal sehat gitu. Tapi saya pikir kalau sampai over gitu ya, mendekati Kang Fauzi gitu, saya pikir enggak. Jadi sampai saat ini nih, diskusi saya sama teman-teman, yang perlu diwaspadai itu cuma kerumunan di nonton barengnya aja. Nobar ya. Kalau sampai stadion saya pikir enggak. Tapi satu hal yang perlu diapresiasi, ini adalah kecermatan panitia menempatkan tim-tim yang nggak boleh ketemu itu ya. Ya. Kayak misalkan Arema ditempatkan di Solo. Itu otomatis nggak akan ada gangguan tuh, karena supporter Solo sama Arema nggak ada masalah ya. Saya kenapa bilang supporter Solo? Karena klubnya nggak jelas dari dulu ganti-ganti terus ya. Kalau kotanya jelas, makanya saya nggak nyebut nama klub karena supporter Solo aja ya. Itu nggak ada masalah sama Arema. Terus Persebaya juga nggak akan dapat gangguan aneh-aneh ketika ada di Bandung ya. Persib juga Hmm. di Jogja saya pikir nggak akan ada masalah. Lalu Persija di Kota Malang juga nggak akan ada masalah gitu. Jadi insya Allah Hmm. kalau dari segi penyelenggaraan dulu ya, saya pikir udah nggak ada masalah gitu. Nah Gak ada terkait masalah. hal-hal kompetitif juara, saya pikir yang menarik justru jumlah uangnya saja itu lumayan kan. Kalau sekali menang 150 juta, hadiahnya itu juara 2 miliar. Nah udah kita rasional aja lah, ngejar-ngejar duitnya aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau berharap Hmm. sampai main mati-matian segala macam, saya pikir nggak akan lah. Betul. Jadi menang, draw dan juga kalah juga ada uangnya begitu ya, Kang Eko ya. Gitu. Ya. Baik. Tapi kalau bicara soal tadi ya kompetitif sendiri selain dari persiapan tim lah, Persib apakah sudah siap menghadapi pertandingan yang pramusim? Karena kan sebenarnya untuk pemain asing Wander Luiz kabarnya belum datang ya. Wander Luiz belum datang. Ferdinand Ya. sudah datang, tapi seperti apa nih menurut Mang Eko? Ya ini kita kan bicara Persib ya.
dalam kondisi terburuk sekalipun, Persib tetap istimewa. Persib nggak akan jadi bulan-bulanan ya. Nah, apalagi kalau kita lihat persiapan, justru Persib ini salah satu yang paling siap untuk menghadapi Piala Menpora gitu. Semua klub tidak memiliki waktu yang ideal ya, sekitar cuma sebulan gitu kan. Itu nggak ideal banget gitu. Tapi di antara waktu yang tidak ideal itu, persiapan Persib jauh lebih matang saya pikir. Dengan pengumpulan pemain, lalu juga tes kesehatan yang rutin. Saya pikir Persib dalam kondisi nggak ideal ini, justru kondisi Persib paling siap. Tadi kan Pak Uji pertama nanya bagaimana peluang ya dari grup ini. Ya jelas lolos Persib itu. Persiraja mah bukan lawan, terlalu jauh kalau ngomongin Persiraja. Lalu ngomongin apa? Persita Tangerang ya. Saya lihat ada beberapa nama kayak Hamka Hamzah gitu ya. Nggak tahu dia udah cabut belum, kalau masih belum ya. Saya pikir cuma apa? Cuma masalah serius atau enggaknya aja gitu. Jadi Persita bisa dilewati ya. Kalau Persibnya main nggak aneh-aneh, saya pikir Persiraja, Persita udah nggak usah ditanya lah. Itu mah jauh gitu. Nah, tinggal Betul. mungkin ngomongin Bali United ya. Itu juga Bali United kalau misalkan mainnya nggak terlalu serius ya bisa dilewatin juga sama Persib. Mainnya nggak terlalu serius tuh kayak gimana, Mang Eko? Orang di blok aja. Oh, ini ngomong jorangnya, ibunya. Jik atunya, itu kan ngomongin bolanya, jadi ngomongin lain. Ya. Serius kumaha itu. Serius jar orang. Jim. Jar orang ya tuh asal. Padahal badai Ramadan ya, Mang Eko nya. Iya, ya mungkin karena mau Ramadan jadi dihabisin sekarang. Nah, ini ngomong-ngomong soal ini ya, perkodean. Anda pernah mengklaim, bukan mengklaim sih. Saya pernah ini ya, seakan-akan kan ditulis di judul berita tuh Ezra Walian dan singkatannya saya nggak mau sebutin ya, bahaya. Ezra Walian kabarnya akan memperkuat Persib gitu kan. Ezwa, singkatnya Ezwa kan. Ezwa aja. Iya, jadi ya. sebetulnya gini, setelah Ferdinand pasti ya, bahkan terkesan terburu-buru karena kan Persib nggak menunggu momentum tanggal 14 ya, karena mungkin Piala Menpora segala macam ya persiapan. Nah, kalau saya sih ketika Ferdinand sudah fix, sudah pasti, saya malah biasa aja kan tentang Ezra Walian gitu. Ya saya mikir ini dua-duanya dari PSM, sama-sama penggedor gitu ya, masa mau ambil dua-duanya gitu. Walaupun bisa aja sih, dua-duanya bisa aja gitu. Ya karena kan kondisi PSM juga nggak sehat ya keuangan gitu. Untuk membayar pemain selevel Ferdinand, Ezra Walian juga saya pikir klub-klub lain juga belum tentu berani gitu. Jadi Persib punya peluang di situ gitu. Nah, Tapi itu ya Persib. sekarang sih ketika kita dapat Ferdinand ya sebetulnya Ezra itu nggak perlu kita bahas lagi sebetulnya. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya, ya bisa aja dapat. Karena kan dari segi usia kan kalau bicara soal Robert dan Albert tuh menekankan regenerasi ya. Bahkan ada sedikit pertanyaan juga dari para bobotoh. Kata Robert Albert kan regenerasi. Anggaplah buang Zulham gitu kan, buang Zulham, datengin Ferdinand, usianya beda 1 tahun. Lalu buang Fabiano, istilahnya mendatangkan kembali Ahmad Difrianto gitu kan. Sebenarnya kan dari segi usia nggak beda jauh gitu. Nah, menurut Mang Eko gimana nih soal regenerasi? Nah ini juga kadang-kadang ini terutama dari kalangan bobotoh, kalangan supporter gitu ya. Mereka tuh kadang-kadang terlalu kaku mengartikan regenerasi. Ya. Regenerasi itu mereka artikan hanya di usia muda saja. Ya Ari Ngora tapi goreng-goreng itu nyeker naon gitu loh. Bisa jadi pemain ini usianya 22 tahun. Yeah. Tapi performa di bawah pemain-pemain yang umurnya 33 gitu loh. Nah, mungkin itu melihatnya. Jadi kalau misalkan sama-sama bagus, pelatih saya yakin ngambil yang muda gitu. Tapi kalau misalkan pemain yang dibutuhkan di satu posisi ini ya, yang diperlukan itu adalah pengalaman, timing gitu ya. Itu kan insting gitu ya. Itu kan harus diasah sama ini jam terbang. Kalau misalkan belum ada yang mampu di situ, saya pikir hal yang wajar gitu. Rene Albert masih datengin pemain-pemain yang berumur gitu. Jadi antara tidak konsisten, tapi kalau misalkan ketidakkonsistenan itu dikasih argumen ya, disertai argumen, saya pikir harus diterima gitu. Baik ya. Tadi soal regenerasi, soal pramusim sudah, tadi juga soal Ferdinand dan Ezra Walian sudah. Lili Pali, kumaha Mang Eko? Nah, coba diperhatikan seluruh postingan saya ya, itu saya mah justru nggak pernah ngebahas sekalipun tentang Lili Pali gitu. Ya. Nah, bukan komunikasi. Jadi kadang-kadang supporter tuh harus melihat bahwa Bali United sama Persib itu kan masih itu juga yang ngurus gitu ya. Jadi kemungkinan tuh ada gitu, kemungkinan ada. Cuma yang menurut saya nggak menarik gitu.
rumor Lili Pali ke Persib itu enggak gitu. Makanya saya malah nggak ngebahas gitu. Tapi kan supporter banyak banget ya yang ngebahas itu, bisa jadi gitu. Nah kemarin saya sempat ngomong nih sama ini, saya Pak ngobrolnya sama wartawan ekonomi gitu ya. Jadi yang namanya orang-orang kaya gitu ya orang-orang kaya, ketika mereka tuh berada di dalam satu atap, satu lingkaran, satu bendera ya, lalu ada semacam SDM, kan ini pemain tapi kan kalau dalam konteks perusahaan ini karyawan ya. Ketika karyawan mau pindah ke sana, tapi klub yang lama juga membutuhkan gitu ya jadi rasional masalah duit. Dan saya pikir kalau misalkan Bali United mau masang harga, ya Persib dengan segala perhitungan yang rasional mendingan nyari pemain lain gitu loh. Menurut saya ya, walaupun mereka satu bendera, kalau mau pindah mah gampang aja, tinggal ngomong, mungkin bosnya tinggal ketemu apa gitu. Tapi kalau misalkan akhirnya yang dipasang itu harga gitu ya, ya saya pikir cari yang lain gitu, cari yang lain aja. Betul, cari harga yang lebih, apalagi sekarang kan pandemi. Kadang-kadang ini Persib ini kadang-kadang bobotoh tuh lupa ya, Persib ini kan perusahaan ya, tetap perusahaan dia mah. Jadi tetap ada budgetnya, alasan duit keluar buat apa segala macam gitu. Kayak Pak Glenn ini saya yakin ya bisa ngedatengin Messi, mungkin Ronaldo apa bisa gitu. Ya Asian aja bisa datengin gitu ya. Cuma kembali kepada rasional sama kebutuhan tim ya. Kebutuhan tim gitu kan, nggak mungkin ngedatengin striker 10 gitu, ngapain gitu kan. Jadi tetap nanti ada selera pelatih, ada juga budget yang dimiliki tahun ini, ya, saya pikir begitu. Itu dia ya. Makanya kok lalu juga soal ini, soal apa tadi, oke lah Lili Pali kita tunggu ya ke depannya. Tapi kabarnya ada mantan pemain PSV ini yang kabarnya jadi untuk menggantikan Omid. Kumaha tah Mang Eko? Ya saya kemarin sempat ada kan, tapi saya juga sempat bocorin di YouTube ya. Menang promo YouTube orang tuh kan. Ya di YouTube saya udah bocorin. Pemain yang ini tuh beda sama pemain-pemain yang kemarin saya bahas. Saya bilang bahwa rumornya ini rumor eksternal ya, bisa jadi dihempuskannya sama agen, lalu ini untuk mencari perhatian perhatian manajemen Persib, bisa jadi gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan dilihat nih yang pemain pemegang paspor Afghanistan ini, kalau kita lihat penampilan di YouTube ya, itu bagus juga gitu. Bahkan bisa jadi sedikit di atas Omid ya, agresivitasnya ya, bisa jadi gitu. Dan saya nggak tahu kan manajemen Persib belum ada tanda-tanda ke sana. Beda sama Ferdinand ya. Waktu Ferdinand kan jelas vulgar, tapi yang lain masih pada hati-hati. Kalau saya ini udah yakin gitu. Banyak alasan untuk Ferdinand kembali ke Bandung gitu. Nah kalau yang mungkin dihembuskan sama pihak-pihak yang nyari perhatian, bisa jadi. Tapi kalau misalkan nyari kebutuhan Persib ya, pemain ini Nur ini ya, ini sangat worth it. Kira dibutuhkan oleh Persib gitu. Tapi kembali ke selera pelatih gitu ya. Baik. Lalu juga ini soal ini sempat kan dihembuskan juga ini oleh akun si orang dalam ya. Soal Rizky Pelu. Kan sebenarnya punya kedekatan juga nih dengan Bandung, dulu pernah di PBR, punya kedekatan dengan Robert Albert karena pernah bareng-bareng di PSM. Tapi kabarnya kalau Rizky Pelu ganti Omid nggak masuk ya, jauh halusan si Omid ya. gitu. Betul. Nah, itu katanya sih nggak jadi ke Persib gara-gara diteror supporter, itu bener nggak, Mang Eko? Saya pikir kalau buat pemain profesional alasan itu terlalu remeh ya, terlalu picisan. Saya pikir enggak ke situ. Udah yang paling rasional gini deh, nih para bobotoh mau pembajakan nonton. Kalau ada pemain tiba-tiba nggak jadi sama Persib ya, atau keluar dari Persib udah alasannya mah jelas, kontraknya nggak cocok. Jangan mau nyari tantangan naon atuh sok. Iya tantangan naon deh, mau nyari tantangan juga misalkan di Persib jenuh ada diberi duit gede, kontrak gede mah udah dicopot gitu. Jadi kita harus melihat secara rasional ya. Ini kondisi corona nih. Kondisi Covid ini memiliki dampak langsung sama pemasukan klub. Jadi pemasukan klub itu secara konvensional ya, itu kan dari 4 sektor. Sponsorship itu pasti kena imbas. Mungkin ada nego ulang atau apa ya dari sponsor-sponsor Persib kena imbas. Penjualan merchandise ini jelas anjlok, saya yakin jelas anjlok ya. Kenapa? Karena kan merchandise ini kan laku keras itu ketika kondisi pertandingan kan, match day ya. Kalau Persibnya nggak main ya, orang juga yang beli mungkin hanya kalangan tertentu saja gitu ya, yang hobi banget ya. Merchandise anjlok. Yang ketiga dari hak siar TV. Nggak ada pertandingan, nggak ada kompetisi setahun, nggak dapat duit kan. Lalu yang keempat ini dari tiket penonton tuh.
Wah, apalagi tiket Hmm. penonton bisa habis bisa rugi miliaran setahun ini kadang ada pertandingan ya. Nah, jadi 4 sektor ini terpengaruh kan dari COVID. Otomatis kas Persib untuk beli pemain segala macam kontrak itu harus ada penyesuaian kan. Pemain yang biasanya dikontrak 1 miliar mungkin ditawar 700, 600 gitu ya. Itu juga udah bagus, masih mending gitu. Mungkin ada yang 400, 300 ya. Nah, kalau misalkan nggak cocok Hmm. gitu, lebih ke publik ya apa kek pakai istilah nyari tantangan baru, kalau nggak apa gitu. Iya, Michael Ini tapi saya nggak nyebut nama ya, nggak nyebut ya, nama. Kalau disebutkan hmm. ketang. Nggak, jadi ada hal-hal Kalau nggak, masalah attitude juga. Jadi sebagai pemain yang apa, sebagai supporter yang tidak beretitude, saya ternyata melihat bahwa PT PBB ini juga sangat memperhatikan yang namanya attitude. Saya kemarin dengar bocoran ya, dengar bocoran ada salah seorang pemain yang apa berkelahi kan, sampai ada laporan gitu ya. Ya saya nggak perlu bahas siapa pemainnya, itu berpengaruh ya. Ternyata saya sudah menduga ini pemain pasti nggak akan bertahan. Bener, pemain itu dilepas hmm. sama manajemen. Jadi kelihatan banget memang PT Hmm. PBB ini juga dalam hal ini sangat memperhatikan perilaku pemain di luar lapangan gitu. Ah, Kalau itu dia Ferdinand kan ya. jaminannya ya, Rene ya. Kalau pelatihnya bukan Rene Albert, siapa yang mau menjamin apa? Misalkan Ferdinand, misalkan temperamen segala macam, itu pasti jadi pertimbangan juga buat apa? Buat manajemen. Kalau kita lihat pelatih-pelatih itu duluan pelatihnya baru ngambil Ferdinand. Lihat tuh. Jajang Nurjaman ya. Pelatihnya duluan datang ambil Ferdinand gitu. Nah, gitu. Jadi memang pelatihnya juga harus ada yang bisa ngaping dulu pemainnya. Makanya saya katakan bahwa Persib ini akan membelandakan diri ya. Iya kan terbukti lihat. Hmm. Semua pemain yang sekarang ke Persib atau rumor itu pasti punya irisan Belanda, termasuk pemain yang Afghanistan itu. Nah, Gitu. betul. Tapi Michael ini ngomong-ngomong, kalau kita tahu kan manajemen Persib dari dulu tuh kan merahasiakan ya Hmm. pergerakan-pergerakannya gitu kan. Jangan sampai nanti ketika muncul di media harganya nanti ditawarin agen jadi naik. Nah, Anda pernah dimarahin nggak sama manajemen Persib nih gara-gara kok atuh kok tong gandeng teuing gitunya ngomong-ngomong Kalau perkodean gitu. Pernah tuh? manajemen marahin saya itu sama dengan mempermalukan diri sendiri gitu. Ya. Dan malah seneng atuh jadi konten ke orang lah. Ya, Ada itu dia. beberapa orang yang apa kalau nggak nyaman itu mereka milih nggak chat karena kalau ngechat ke saya screenshot langsung. Jadi milih nelpon biasanya. Cuma sampai sekarang Nah, gitu. kalau langsung Nah, gitu ya. Maiko, ini kan soal itu rame juga, tapi yang lebih rame juga soal fasilitas nih, Maiko. Jadi kan kita lihat di 2 sampai 3 minggu ke belakang banyak boboto yang istilahnya jangan pemain-pemain aja dong, fasilitas dong digeber. Nah, kita kan harus rasional juga ya. Tadi Maiko sampaikan untuk ngegaji pemain juga uyuhan ya. Tadi tadi iyalah tadi tadi apa? Tadi anjuk begitu. Nah, soal tuntutan boboto untuk fasilitas kumaha, Maiko? fasilitas itu kan kondisi ideal ya, kondisi ideal. Tapi kan ini antara dua hal ya. Saya tahu kok pergerakan dari konsorsium juga bergerak ke arah sana. Ini ada hal yang sangat sulit dipahami memang ya. Ini secara birokrasi, juga secara aset. Ini kan aset Pemda ya, GBLA, Sidole gitu ya. Ya. Kalau tidak berhati-hati, nanti lain Sidolik. Orang kan bukan Sidolik ya, Sidole sebutannya tuh. Yang di Jalan Ahmad Yani itu bukan Sidolik, Sidole ya. Sidole lalu Sidole. juga GBLA ini kan aset Pemda. Ya, jadi harus berhati-hati ya masalah pengelolaan segala macam. Dan memang nggak bisa asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti kalau ada misalkan ya amit-amit ya ada indikasi apa korupsi, penyalahgunaan wewenang, melanggar hukum segala macam, ntar jadi rudet. Saya pikir kalau masalah Hmm. pengelolaan aset, yang repot tuh bukan cuma di Bandung kok, di Surabaya aja lihat tuh. Nah, yang harus berjuang ya memang supporternya gitu ya, supporternya berjuang meyakinkan Pemda, lalu juga dari pihak klub gitu. Jadi saya pikir seperti itu gitu. Kalau saya sih sampai sekarang memaklumi ya kenapa Persib klub besar masih belum punya fasilitas sendiri gitu. Kalau ke arah sana mah pasti jelas gitu. Ini ingat ini apa Persib ini kan dikelola sama orang-orang profesional ya. Mereka juga Hmm. mikir daripada nyewa terus keluar duit mendingan punya sendiri. Saya juga mikirnya ke arah sana gitu. Cuma kan nggak semua yang mereka kerjakan kita harus tahu. Gitu. Jadi kalau ke Baik. pikiran, cuma kan belum ada jalannya, belum ada momentumnya aja. Hmm.
Ini ngomong-ngomong di kolom komentar ini raribut naon ya tanya gandeng Nah, naon ya teh nah gitu. Tong raribut tentunya. Mun raribut wae nya Michaelnya. Tong ngomong jorang raributnya ya tanya followers tanya. aduh, Tapi Michael tanggapan soal GBLA nggak dipilih kumaha? GBLA nggak dipilih. Kalau saya jadi panitia ya, kan ini kan kita nggak membutuhkan akses penonton apa gitu ya. Kita nyari tempat yang aman, ya jelas Jalak Harupat yang apa yang dipilih udah. Saya pikir sesimpel itu gitu, sesimpel itu. Selain mungkin ada unsur-unsur subjektif ya, subjektif mungkin setelah ditinjau sama pihak Menpora, lalu juga mungkin PSSI apa gitu. Saya nggak tahu siapa yang datang ke Bandung, tapi saya pikir pilihan ke Jalak Harupat itu adalah sesuatu yang tidak salah, tidak keliru gitu. Gitu. Baik. Karena dari segi arsitektur dan juga infrastruktur ya, itu Jalak Harupat kan lebih simpel daripada GBLA, lebih simpel. Apalagi ada akses roja ya, tol juga cepat. Saya pikir dengan tidak mempertimbangkan penonton yang hadir segala macam, udah Jalak Harupat udah paling bener saya pikir. Betul ya, semoga berjalan dengan rencana ya. Mengko terakhir mungkin karena kita nggak banyak, 14 Maret ulang tahun Persib ya. Iya. Betul. Iya ya. Kira-kira kira-kira ada kejutan apa nih kira-kira nih? Wah, kalau kejutan mah saya nggak tahu lah, itu mah nanyanya kan ke Pak Teddy, ke Umbram. Saya nggak tahu. Iya. Nah, ini mempredikkan gini, Ekomong tuh terkenal dengan apa istilahnya jarang salah, apa istilahnya mah? Jarang salah, tapi tidak selalu benar gitu ya Bang Ekonya. Saya itu nggak selalu benar karena saya manusia. Nggak selalu benar ya, manusia ya. Jarang salah. Gitu. Jadi jarang salah gitu ya. Jadi kira-kira tanggal 14 gimana? prediksinya aku mah tanggal 14 ada kejutan pemain atau siapa nih kira-kira? Ya, saya pikir juga seheboh-hebohnya kejutan di zaman corona ini kan nggak mengundang massa ya. Ya gitu-gitu aja gitu. Kalau misalkan ada pemain-pemain juga, sebetulnya kalau kita perhatikan puncak, mungkin kalau Fauzi lihat ya algoritma di medsos, puncak ekspektasi Bobotoh itu Ferdinand Sinaga. Setelah Ferdinand Sinaga pasti Persib itu menurun semua semua isu tuh menurun, juga jumlah view ya, jumlah mention segala macam turun. Nggak terlalu agresif Bobotoh nyari info-info pemain juga. Jadi saya pikir puncak pemain yang paling diinginkan Bobotoh ya, kepenasarannya itu ya Ferdinand Sinaga. Baik, karena Ferdinand ya. Punya DNA juara sama Persib ya. Jadi saya itu mengenal Ferdinand ketika dia itu juara Piala Suratin kalau nggak salah. Dulu manajernya itu Pak Dandan Rizawardana ya. Pak Dandan Pemkot ya. Itu beneran ada mana wisata naon. Oh, Jaswita ya, Jaswita. Nah, Jaswita yang dilengkap. Jaswita. Siap. Anak buahnya gak rilis. Oh. Iraha tuh merapat atuh. Aku ya, ayeuna. Iya, gaskeun. Siap, Maiko atur nuhun. Sami-sami. Kapan-kapan ngobrol deui nya. Ngomong jorang, adukeun ka polisi cyber tadi. Oh, eta ngomong jor orang teh nya, Garujati, Saritem aing mah Gusti. Ieu orang Sunda teh kumaha kamari mere dahar ku Daniel ku Aqua, ayeuna jar orang di rumah. Heeh, tuh nya. Aduh, aing. Baik, Maiko turun Maiko ya. Nu budak SMP jeung SD. Mana videona? Video porno di Tasik, nu budak SD jeung SMP. Oh, ini lagi nanganin ya? Mana? Kirim ke orang ya. Urang tuh boga. Tarang koleksi saya mah. Siap. Aturun Mang. Oke ya. Aduh. Siap. Waalaikumsalam.